salah satu ayat Al-Quran diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan diceritakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti sebenarnya semua yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah, bukan duniawi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin itu berdoa untuk diri sendiri karena sadar waduh aku selalu ngelawan suami masalahnya. Jadi maunya masuk surga boleh sih kalau maunya ya. Tapi aplikasinya nih ya. Sebenarnya banyak antara hubungan suami istri dalam suatu keluarga itu sebenarnya bisa dikatakan gersang. Jadi kadang-kadang bulir-bulir iman itu sebenarnya rontok satu persatu. Ada sih memang yang semakin lama semakin mencari jalan Allah yang mulai jelas, diyakini baik, berdua itu saling paham, itu sangat bagus sekali. Tetapi tidak jarang suami istri itu senantiasa dalam kondisi perang. Yang saya amati banyak dari orang-orang yang saya tangani kasusnya dari sisi sakit, rata-rata memang ada pertempuran. Iya, pertempuran antara suami dengan istri. Suami dengan istri berantem, anaknya sakit ada. Suami jengkel sama istrinya, suaminya diem, suaminya stroke bisa. Suami jengkel sama istrinya, suaminya marah, jantung bisa. Si istri marah suami, kanker payudara bisa. Si istri ngomelin suami, kanker serviks bisa. Si istri suuzon sama suami, brodol rambutnya bisa. Rontok rambutnya ini suuzon kan di sini, ya. Nah, sebenarnya kasus-kasus penyakit itu memang diawali dari sana. Jadi seorang yang menikah itu nggak ngerti tujuan menikahnya. Itu betul-betul saya sedih ya, karena saya ngalami langsung bertemu langsung dengan para pasien, pasangan-pasangan yang di situ. Ada yang kemarin itu istrinya ketemu sama saya sudah 20 tahun dia sakit kepala. Istrinya nih? Istrinya udah ke dokter, mohon maaf nih bukan ini ya, udah ke dokter nggak ketemu, udah ini, ke orang pinter, ke dukun sampai apa aja nggak ketemu. Ketemunya sama saya itu cuma saya pandangin, Bu. Sering marah sama suami, melihat perilaku suami, Bu, iya, nangis baru. Nah, kenapa habis bapaknya begini, begitu, begini, tak biarin aja curhat. Karena curhatnya itu nggak tahunya selesai curhat, saya tanya, Ibu, sekarang pusingnya gimana? Dia diem ada. Kok hilang ya? Gitu. Padahal hanya curhat, mengeluarkan unek-unek seperti itu. Makanya kasus itu banyak, 20 tahun. Ini baru kemarin ini saya tangani. Jadi inilah yang saya bisa ceritakan. Bagaimana hubungan suami istri. Bagaimana suami bisa ridho terhadap istrinya. Ini harus paham betul. Bukan persoalan antara suami bilang aku ridho. Bukan itu. Ridho itu ada jalannya, ada akidahnya. Jadi nggak bisa hanya cuma suami bilang aku ridho. Mamanya si istri bilang, Pak aku mau kerja boleh. Boleh, ridho nggak Pak? Suaminya diem aja. Dia pikir-pikir, kamu kerja di mana? Kerja di sini. Nggak taunya, oh kalau kerja di sini berarti uang belanjaan nambah lebih gede daripada saya. Akhirnya dia bilang, aku ridho. Nah ridhonya ini bukan ridho karena Allah Ta'ala, tapi ridhonya agar karena uang belanjaan tambah. Nah itu juga sama. Jadi tidak bisa dimasukkan itu menjadi suatu keridhaan suami karena Allah Ta'ala. Jadi keridhaan itu jangan diganggu dengan alasan-alasan duniawi. Duniawi nggak bisa. Jadi suami ridho itu betul-betul ada tuntunannya. Kalau nggak ada tuntunannya dia ridho ya Allah tetap enggak karena nggak ada tuntunannya. Jadi ibu kalau ke masukan itu suka ngomong apa aja dek? Suka ada yang mau bunuh tapi dia udah ketabrak mobil tapi nggak mati-mati. udah masuk. Tangan saya udah digoreng nih. Udah digoreng.
Itu iya putih gitu. Tinggal tulang tapi dia bagus lah. Tapi saya Masuk. nggak terasa sakit. Enggak, lagi masak tiba-tiba masuk ke Iya. Penggorengan. ke minyak panas. Ya. Iya. Terus Tapi udah nggak gitu. sakit. Bahkan nggak makan seminggu nggak nggak apa-apa. apa-apa. Saya turun mau sholat aja. Ibu teh sakti. Iya. Katanya ada yang Ada yang mau bikin tumbal gitu, tapi enggak. Katanya tuh Iya. katanya siapa? Kata yang kalau saya sedang kesurupan. Jadi kok kesurupan itu suka ngocehnya apa aja? mau bunuh dia, ada yang mau bunuh dia tapi tak akan dibunuh. Nah, ada saya yang menjaga katanya. Katanya, terus apa lagi? Apalagi? Terus kalau saya mau kesurupan katanya dari bawah pintu ada adik saya yang besar sama saya, ada itu asap pelentung, jelek perempuan gak pakai baju. Hah? Gitu, Gitu, tiba-tiba ya. gitu. Kalau udah ada perempuan Kalau udah itu langsung masuk ke kamar saya, cina. dia- Cek saya tate. Kata adik saya yang bungsu. Adanya bisa lihat. Iya, Suka bisa. ada asap, terus Jadi ada iya jadi orang perempuan gak pakai baju. Cina. terus Masuk ke kamar si saya mendapat takut, cina dilihat aja. Cina. Tiba-tiba si Aa cina, neng si cina kejang deui. Cina. Kata si Aa kesurupan, habis itu pasti kesurupan. Iya kalau kesurupan teh kejang ini Aa teh teh. saha? Iya yang suami yang suami yang dulu Yang teh, dulu iya. sebelum meninggal. Heeh. Dia sampai depresi. Depresi mikirin ibu Iya karena kata kesurupan dokter sering. mah, tapi nggak ada apa-apa, dan sehat. Cuman Jadi ibu ini. sudah sendiri 10 Iya. tahun ini. Udah baru lagi. Udah punya suami baru? Iya Kapan? dong, udah 4 tahun. 4 tahun ini. Gelis ibu teh geningannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Jadi mau sekarang mau saya Intinya udah capek, udah ya. diobatin. Mau dimatiin gak kena ya, mohon dikeluarin ya ke siapa? sama Pak Ustadz. Mohon dikeluarin. Saya udah capek, tapi saya kan suruhan. Suruhan. Suruhan Ada siapa? orang yang nyuruh saya matiin Ini sih dia. Katanya saya Ini mau dibikin masuk. tumbal. Tapi nggak dapet. Sebentar ini ngomong ibu kan? Udah. Iya, kamu siapa? Baru 2 bulan. Ikuti aminin Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kamu siapa? Saya udah ya. Udah. Jangan mau tahu. Hah? Sehatin aja saya. Apa? Kasian dia Iya. udah 10 tahun. Hampir suaminya nggak ada. Saya bantu keluarin mau ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Yani, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar yang beberapa tahun belakangan ini Ibu Yani sakit ya Allah. Aku mohon dan dimohonkan Ibu Yani agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Yani banyak sekali makhluk-makhluk yang menguasai Ibu Yani. Jika makhluk-makhluk tersebut masuk karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yani ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Yani ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Yani banyak pengobatan-pengobatan musyrik dan juga ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Yani ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa musyrik Ibu Yani ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin.
Keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik dan juga ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuh Ibu Yani ada sihir tuh dan santet, aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Jika ada kerajaan-kerajaan jin yang menyukai Ibu Yani ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan dan Engkau lepaskan kerajaan-kerajaan jin yang menyukai Ibu Yani ya Allah. Amin. Engkau lepaskan dari tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Engkau keluarkan dari tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Engkau keluarkan dan Engkau lepaskan dari tubuhnya Ibu Yani ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Yani ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Yani bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Yani kepadamu ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Yani buka matanya. Buka matanya. Istighfar, istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu bantu istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Buka matanya. Astagfirullahaladzim. Yuk. Astagfirullah. Tenang. Astagfirullahaladzim. Yuk, jari tangannya. Buka mata, buka mata. Astagfirullahaladzim. Buka mata. Astagfirullah. Lemesin. Astagfirullahaladzim. Lemesin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tangannya lemesin Bu Yani. Astagfirullah. Yuk lemesin lagi. Shhh. Astagfirullahaladzim. 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 Buka matanya Bu Yani. Astagfirullahaladzim. Buka mata. Astagfirullahaladzim. Lemesin. Tangannya lemes. Astagfirullahaladzim. Duduk, duduk. Astagfirullah. Yuk duduk, bisa duduk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu Yani duduk. Istighfar. Terus istighfar. Lebih khusyuk lagi dari hati. Yuk istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Mundur. Mundur. Astagfirullahaladzim. Bisa. Yuk berdiri, orang nggak sakit ya. Orang nggak sakit Bu Yani. Ya. Bu Yani, kepala masih sakit enggak? Coba rasa-rasa. Enggak sakit? Orang nggak sakit ya? Coba saya tanya lagi, kepala nggak sakit kan? Enggak. Nggak ada sakit apapun? Enggak. Ucapkan salam, udah sehat mah ya? Ucapkan salam. Terima kasih Pak Ustadz sebesar-besarnya. Kepada semua ibu-ibu. Terima kasih ya. Jangan seperti saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Non Bu Yani. Turun, mangga. Sok cing sehatnya. Ya, sehat terus ya. Sok mangga. Ustaz, saya tuh curiga dari awal. Yang saya ajak ngobrol bukan... Bukan. Ya Ustaz.
Daripada saya ngomong nanti malah nggak ada yang ngajak ngomong, diem aja saya. Dari tadi saya tuh curiga karena Pak Baliut. Saya, dia, ini Pak, ini. Pas saya tanya tiba-tiba ngebentak. Iya. Jadi itu bukan Buyan. Bukan. Jadi tadi saya ngobrol sama Jin. Sama Jin. Astagfirullahaladzim. Ya wes. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Yang penting dia nggak galak-galak banget gitu loh. Orang tadi pelototin, lo podok, kata begitu. Ya Allah, biasanya ibu-ibu ketemu saya minta foto, ini mah malah dibentak saya. Jadi itu bukan Buyan. Bukan. Lain kali kasih kode. Oh, saya udah kode. Kode gimana? Jempol saya udah gini-gini. Ya nggak tapi kelihatan lo pakai sepatu. Aduh. Bu istirahat dulu ya, saya lemas. Ya Allah. Besar banget. Jangan kemana-mana, tetap di siraman kok Bu. Sejukkan hati. Kesurupan sering? Sering. Sesering apa sih? Enggak juga sih kalau ada yang mau masuk saya berasa banget. Dalam seminggu berapa kali? Oh enggak nentu sih. Jadi kadang sering, kadang jarang. Nah momen-momen ketika mau kesurupan tuh biasanya dalam kondisi apa? Sadar. Capek? Capean, pikiran. Ngelamun, stres dikit, iya. kesurupan. Nggak mau pagi, siang, sore, malam. Iya. Dimanapun. Iya. Tempat kantor dulu pernah kesurupan juga? Alhamdulillah enggak. Jadi di rumah? Iya di rumah, selalu di rumah. Sudah berkeluarga maaf? Belum. Belum, umur berapa maaf? Kurang lebih 30. 30 tahun, oke. Ada kesulitan dalam mencari pasangan? Iya. Seperti apa? Katanya sih ada yang bilang katanya saya ditutupin mata hati saya. Dan katanya seseorang yang melihat saya itu seperti nenek-nenek. Masa? Iya makanya. Kata siapa itu teh? Orang pintar. Kata orang pintar, hatinya ditutup. Saya mau tanya, itu orang pintarnya pakai kacamata nggak dia? Ini pertanyaan pertama ini, belum yang selanjutnya. Kenapa emang Ustadz? Kan yang jawab harus Mbak itu. Iya, kalau misal... Kan Mbak itu dulu. Iya, emang kan... Yaudah, pakai kacamata nggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, yang bilang ditutupin nenek-nenek itu yang pakai apa yang enggak? Dua-duanya Pak Ustadz. Dua-duanya. Nah, menurut Ustadz, ini cantik atau tidak Ustadz? Cantik. Pak Wulan. Kalau dia udah kebal, udah main mata sama saya. Dia. Cantik kok. Makasih. Iya. Kata orang pintar katanya kalau orang lihat suka... Ditutupin gitu ya? Apa? Ditutupin gitu. Ditutupin mata hatinya. Itu boleh saya kasih komen sebentar aja. Boleh ya Mbak? Monggo, monggo. Siapa namanya? Lia. Lia. Itu yang kacamata nanti diminta kacamatanya diganti. Kacamata apa tuh? Lah nggak tahu, bilang aja sama orang pinternya. Digantinya kacamata. Orang pinternya, Iya. orang pinternya. Ke orang pinternya suruh ganti, siapa tahu minusnya tambah. Jadi dia ngelihat gini kayaknya nenek-nenek padahal bukan. Padahal kacanya udah retak-retak jadi kayak kerut. Jadi keruh ya. Padahal bukan nenek-nenek genderuwo. Jangan ngomong itu. Kok yang sensi Mas Irfan sih? Lanjut aja. Kalau yang belum pakai kacamata, dianjurkan pakai kacamata. Karena saya takutnya rabun. Tapi Ustadz beneran bisa nggak sih ada pekerjaan jin, misal ya, kita anggap itu pekerjaan jin, untuk menutup muka kita jadi tidak seindah warna aslinya? Ya bisa sih, tapi nggak sebegitu amat gitu loh. Kalau memang itu seperti itu, biasanya ada cerita nanti Mbak Lia itu punya cerita. Umpamanya ceritanya seperti ini, saya sering mimpi ketemu sama laki-laki di mana dia minta saya jadi istrinya, mama itu bisa itu. Jadi itu yang biasanya nutupin. Ada kisah di masa lalu dengan seseorang yang dikecewakan? Ada. Ada. Sering malah. Sering mengecewakan orang, sering nolak. Sering enggak saya nolak nggak pernah. Nggak pernah, justru Saya sering disakiti. disakiti. Jadi disakitinya gimana ceritanya? Ya Tiap dia deket? kalau tiap deket selalu bilangnya
masih sendiri ternyata udah punya istri, udah punya anak gitu. Dan saya pernah ditipu segala-galanya, motor diambil. Sama seorang laki-laki yang ngaku mau menikahi Mbak Lia. Motor, uang, Iya. dijanjikan ini buat nanti mau melamar, nanti Iya. mau gitu. Itu tuh beneran terjadi ya? Saya baca di berita-berita beneran terjadi. Saya mengalami sendiri. Ya Allah, karena sudah percaya gitu ya? Iya. Pakai foto orang juga biasa gitu ya? Iya, karena saya menjalin hubungan itu kurang lebih setengah tahun. Kan Dengan lumayan laki-laki lama. itu? Jadi uang lah pinjem apa sampai akhirnya motor habis itu menghilang? Saya waktu itu kakak saya pas saya ngejalin hubungan itu kakak saya mau menikah. Saya sampai fitting baju untuk pernikahan kakak saya, dia pun ikut. Datang, ketemu. Iya, ketemu juga dan Terus? udah kenal keluarga juga. Ya Allah. Ternyata dia udah punya keluarga juga atau? Ternyata dia sudah mempunyai istri. Sabar ya. Berarti masih diberikan perlindungan oleh Allah daripada sudah sampai menikah dan baru ketahuan Iya, setelah pernikahan, betul? Iya betul. Iya, iya. Pas saya ngejalin hubungan itu kakak saya mau menikah. Saya sampai fitting baju untuk pernikahan kakak saya, dia pun ikut. Datang, ketemu. Iya, ketemu juga dan Terus? udah kenal keluarga juga. Ya Allah. Ternyata dia udah punya keluarga juga atau? Ternyata dia sudah mempunyai istri. Sabar ya. Berarti masih diberikan perlindungan oleh Allah daripada sudah sampai menikah dan baru ketahuan Iya, setelah pernikahan, betul? Iya betul. Iya, iya. Nah tapi sekarang masalahnya ingin bertemu dengan jodoh, Iya. ya mau dibukakan hatinya. Kalau kata orang pintar ditutup, mumunya Buka semua. dibuka semua gitu. Emang suka pernah ada apa gitu? Enggak ada Kak Irfan. Tirakat, bacaan atau apa? Enggak ada. Cuma buat diri sendiri aja. Oke, sip. Gitu Ustadz, gimana nih? Itu yang dari orang pinter yang katanya ditutupin itu diapain ini Mbak Lia? Ritualnya dia apain? Waktu itu sempet cuma ini doang dibacain ayat-ayat kursi. Udah gitu doang. Sama dikasih air minum putih sama ada pegangan. Tapi saya nggak tahu, lupa naruhnya di mana. Pegangannya itu bentuknya apa? Kurang tahu saya. Ustadz, emang ada hubungannya ayat kursi gitu dengan dunia jin? Nggak tahu, saya belum pernah pakai, masanya jadi nggak tahu. Karena kan menurut saya ayat Quran itu terlalu suci untuk ngurusin jin gitu loh maksud saya. Jadi mending ayat Quran itu kan petunjuk untuk saya, menurut saya ya, petunjuk untuk saya yang harus saya kerjakan. Karena itu kan perintah Allah ada, ilmu pengetahuan ada, larangan Allah ada, kan seperti itu. Jadi ada ilmu di dalam ayat-ayat Quran itu. Jadi kalau itu ada ilmu berarti bingung saya. Jadi kalau Ya. ada yang dipakai untuk begitu nggak bisa cerita saya. Sayang Al-Qur'annya ya. Iya, karena kan kita harus memahami kayak namanya contoh. Salah satu ayat Al-Quran diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan diceritakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti sebenarnya semua yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah, bukan duniawi. Ya, berarti sholat kita itu memang lillahi ta'ala, bukan duniawi. Jadi duniawi ini hanya sholatnya aja. Tetapi bukan sholat ini digunakan agar keluargaku rukun. Nah itu nggak bisa. Ya, Walaupun ya. nanti dia sudah ada niat sini, momennya sholatku ini memang aku berhubung biar suamiku tidak jauh, biar ini anakku biar lulus ujian, biar Ya. nggak seperti itu. Walaupun dia basmalah, walaupun itu kayaknya enggak deh kayak seperti itu. Ya. Nah ini untuk duniawi. Dan kita memang harus mengulang terus informasi yang Ustaz sampaikan ya. Iya, termasuk ibadah Supaya kita. tidak lupa. Supaya tidak lupa. Diingatkan terus. Iya, Oke. makanya kalau mamanya ada puasa, itu juga harus niatnya lillahi ta'ala. Jadi nggak ada puasa itu untuk biar anaknya lulus, biar ini. Jangan, karena itu duniawi. Puasa pun niatnya lillahi ta'ala, titik, nggak ada campur-campur. Kemudian sama, baca Quran pun sama niatnya lillahi ta'ala, titik lillahi ta'ala. Jadi jangan dicampur-campur dengan keinginan ini, keinginan itu, bisa salah.
kita salah itu memang mohon maaf kita enggak tahu, tetapi kita coba lurus karena Allah satu. Nah, pada waktu nanti kita itu baca ayat Quran, enggak taunya kita benar-benar niat untuk ini duniawi itu kita baca semua. Pada waktu nanti di akhirat kita bilang, wahai Allah aku sering membaca surat ini yang aku sampai ratusan bahkan ribuan kali. Tanyain istilahnya, mana bacaanmu? Ini untuk apa dulunya? Untuk dunia. Nah, dijawablah nanti, ini di akhirat bukan di dunia. Kalau di akhirat dunianya udah nggak dipakai. Jadi sama seperti harta nggak dipakai di akhirat. Seperti itu. Jadi makanya kenapa saya selalu menganjurkan kalau baca Quran niatnya satu aja lillahi ta'ala. Nggak salah kok kalau udah niatnya satu lillahi ta'ala. Nggak ada yang salah. Ya. Jadi takutnya kalau kita itu ngeyel, baca Quran untuk ini ya monggo silahkan gitu. Tetapi harus kita ketahui bahwa cukup niat satu lillahi ta'ala itu sudah cukup. Sangat cukup. Ya. Makanya nanti kalau sudah seperti ini kan repot. Nanti kalau udah dibacain ayat kursi, nggak taunya nggak sembuh-sembuh kan gimana coba? Nanti orang bilang, loh berarti ayat Jadi kursinya yang salahnya kalah bukan dong. ayat kursinya ya. Iya. Sebenarnya bukan ayat kursinya yang salah ya, niatnya aja. Ya. Jangan seperti itu. Oke. Kasihan iman kita. Kalau saya malah kasihan iman kita. Sip. Emang awal mulanya waktu saya sekolah di pesantren, pulang sekolah. Maksudnya bukan pulang sekolah, pulang liburan. Ya. Di rumah lihat orang tua berantem. Terus kaget. Cuman nggak bisa apa? Cuman bisa nangis. Terus pas pulang lagi ke pesantren, jadi pikiran melamun, disitulah terjadinya. Sering kesurupan. Awal mulanya lemes. Lemes, sering ngantuk, bahkan waktu ujian, ingat waktu ujian tidur. Saking sering ngantuknya. Saking ngantuknya nggak bisa ditahan. Tapi alhamdulillah teman-teman guru ngerti. Guru ada yang tahu masalah itu? Enggak. Nggak ada yang tahu. Cuman semenjak itu sikap aku berubah. Berubahnya gimana? Jadi kayak anak kecil, manja, bele. Bahkan teman-teman pun ada yang suka sama sikap aku. Ada yang nggak suka? Iya, maksudnya kelihatan banget gitu berubahnya si Ayu gitu kan. Dari sana, malahan kalau jalan lutut itu suka lemas gitu ujung-ujung. Lemas Lemas itu? gitu, iya. Lebih dekat lagi ke mic-nya. Terus? Terus di situ terus kesurupan, suka kesurupan. Kesurupan mulai kapan itu? Ya sehabis itu, habis lemes yang gitu. Dari Terus kan semenjak ngantuk terus, lemes Iya. terus, endingnya kesurupan. Iya. Tapi awal muasalnya Awal karena mulanya. pertengkaran orang tua. Iya, Orang tua nggak ada yang tahu saat itu? Enggak, cuman aku dipendem, cuman bisa nangis. Pas pulang lagi ke pesantren jadi pikiran. Ya, oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang cuman jadi berubah-ubah gitu. Udah ini datang lagi itu. Jadi penyakitnya itu enggak netep itu. Emang sakitnya apa aja sekarang? Kan maksudnya diobatin ke orang pintar, udah itunya enggak, ganti lagi sakitnya jadi yang lain. Pernah sakit apa aja? Sekarang itu sakit perut, seseringnya sakit perut. Seringnya? Bahkan kemarin waktu, karena aku udah menikah, udah mau 3 tahun. Waktu di awal, waktu pertama hamil, nyampe 9 bulan itu 3 kali sakit perut itu luar biasa. Melilit? Iya, Ada yang gerak-gerak tiga juga? kali itu ada batasannya, maksudnya bulan pertama, terus bulan keempat gitu kan. Pokoknya selama hamil 9 bulan 3 kali merasakan sakitnya luar biasa. Lebih Sakit mules perut, daripada iya. pas mau ngelahirin? Iya, terus suka Sebentar, keluar. biar ibu-ibu ikut merasakan. Sakit mulesnya itu lebih mules daripada ngelahirin atau masih di bawah? Masih di bawah. Cuman kalau ngelahirin kan sakitnya jadi lupa. Enggak jadi enggak apa. Iya. Jadi kalau ini mah mulesnya itu sakitnya nggak ada ujungnya. Iya. Bukan berarti mau buang air, bukan? Bukan. Cuma cuman melilit saja. Iya, melilit. Pokoknya keseringan aku itu sakit perut. Terus Maaf, pokoknya saya ngobrol ganti- dengan perempuan tuh suka kalau mens katanya sakit perutnya seperti itu. ya aku waktu SMP sakit sebelum menikah sakit mens itu
sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah Ya. setelah menikah Oke. juga maksudnya berkurang. Cuma sakit, cuman berkurang. Yang paling sering sakit perut. Ya, Selain itu, selain itu kalau bekerja, dalam hal bekerja itu cepat lemes. ya. Terus kagetan, Oke, pusing. pusing. Terus tadi di belakang langsung bereaksi, apa yang dirasa? Iya, aku berasa nggak tahu, aku nggak ingat. Pokoknya aku Sesek. pertamanya gemeteran, Sebentar, sesek. Mata sampai melotot kayak mau ngebalik loh tadi. nggak tahu. Sebentar ya. Emang suka seperti itu kalau misal lagi Iya, sebelum kesini juga kemarin maghrib pingsan dulu. Ayu tuh pengen Justru menolak kesini. Tadinya rencananya udah matang, menolak. Ayu tuh pengen hidup istiqomah. Ya. Pengen jadi istri yang baik, yang soleh. Amin. Cuman ini jadi gimana ya, Kak Irfan? ya, Dalam melihat pekerjaan rumah itu jadi bukan benci. Pokoknya jadi kalau malas aja. males daripada dikerjain aku nangis. Udah we pokoknya mah riut. Kalau udah gitu Iya. suami marah nggak? Alhamdulillah ya Allah itu benar-benar sayang sama Ayu. Suami Ayu tuh baik, sabar. Alhamdulillah. Gak tahu kalau laki-laki lain udah ceraiin Ayu kali. Oh, enggak tuh ya. Bener Kang, sayang banget sama Ayu. Saya. Sok, sok Kebetulan. bilangin. Sok sampaikan. Sok, nunduk. Sok. Sampaikan. Aku sayang padamu. Iya, ayah. Iya, Sayang kan sama suami? iya. Jujur, Jujur, susah nyari suami sesetia Susah. itu. Emang bener Kak Irfan, aku tuh jujur baru pertama nemuin lelaki kayak gitu. Jujur banget soalnya kalau aku ingat waktu hamil pengen manggu yang di depan rumah. Cuman yang di depan rumah itu kan punya orang lain. Dia itu nggak berani ngambil. Pokoknya mah Saya itu dari tadi berdiri itu untuk apa ya di sini? untuk dengerin. Doa. Untuk Mohon doa, solusinya dan Ustadz. doanya, Enggak Pak maksudnya ya kan Kak Udah. Irfan yang nanya. Jadi Lah, nanya apa-apa ceritain manggu, buang air lah, iya, apalah. enggak segala maksudnya macam. aku sayang karena dia itu tanggung jawab, Iya, saya jujur, cuma nanya, setia. sayang sama suami. Sayang. Sok atau ngomong. Pandang mukanya. Ayah, ke bawah ya. Sok. Ayo. Ya, maafin Bu ya, selama ini Bu belum bisa jadi istri yang baik, belum bisa jadi sebagaimana istri yang soleh. Tapi Ibu akan terus berusaha menjadi istri yang soleh. Ah, Demi sakinah mawadahnya rumah tangga kita. Sebelum meminta juga udah dimaafkan. aduh, ini suaminya. Cium tangan suaminya tuh. Aduh, ini cium. Ya gitu Ustadz. Jangan sampai terjadi perpisahan lagi ya. Ya, betul. Sok, sekarang maunya apa ke Ustadz? Ya gitu mau minta doanya gitu kan biar kayak BAB nggak harus pakai tangan gitu kan Iya, bantu sakit pokoknya- perut pokoknya pengen sembuh pengen kuat gitu kan maksudnya kuat tuh kalau mengerjakan hal sesuatu nggak cepat lemas gitu kan terus pengen punya keturunan mudah-mudahan kalau sekarang dikasih lagi ya udah enggak. Ya udah, alhamdulillah. Yuk, udah. Aduh. Kita doa. Saya tuh pegel. Enggak. Kita mah nggak pernah bosen. Kita nggak pernah bosen tapi kok diulang-ulang. Ya, Beda kan kalau di depan jadi grogi. kita doain ya. Grogi itu tidak bisa bicara. Ini saking groginya malah ngecepres. Gimana? Ya sudah yuk. Mbak, siapa namanya? Ayu. Ayu. Aminkan doa saya ya. Kira-kira kenapa gitu kan. Tanya lagi. Mau tak doain nih? Maksudnya gara-gara dosakah aku. Oh, Gitu ya maksudnya. sering ngomelin suami.
sering masih jengkel sama ayah, dikiranya sekali minta maaf selesai. Padahal jengkel itu kan berkali-kali, jadi minta maafnya ya berkali-kali. Mohon ampunnya pada Allah Ta'ala ya berkali-kali. Maka banyak sekali para ustadz itu cerita, belum tentu kita mohon ampun sekali itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka harus berkali-kali. Begitu. Ya Mbak Ayu ya, siap saya doain sekarang. Alhamdulillah. Doanya apa? Alhamdulillah. Iya, yuk aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Ayu, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar penyakit yang selama ini diderita oleh Mbak Ayu dimohonkan agar Kau berikan kesembuhan ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa Mbak Ayu kepada ayah dan ibunya Mbak Ayu ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Ayu pada ayah dan ibunya Mbak Ayu ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Ayu pada ayah dan ibunya Mbak Ayu ya Allah. Ampuni dosa Mbak Ayu pada ayah dan ibunya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah ilmu dari ayah dan ibunya Mbak Ayu ya Allah. Keluarkanlah dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah ilmu dari ayah dan ibunya Mbak Ayu yang bertempur di dalam tubuhnya Mbak Ayu ya Allah. Keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkanlah mereka dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkanlah mereka dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan jin liar yang ada dalam tubuhnya Mbak Ayu ya Allah. Karena melamunnya Mbak Ayu, karena pikirannya Mbak Ayu yang sering kosong ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan jin dan jin-jin liar dan ilmu-ilmu yang musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Ayu ya Allah. Keluarkanlah mereka dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkan mereka dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, Engkau keluarkan semua ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Ayu dan juga pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Ayu ya Allah. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Mbak Ayu ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Ayu ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Ayu ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Ayu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Ayu bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Ayu kepadamu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Mbak Ayu. Ayu. Buka matanya. Buka mata Mbak Ayu. Buka mata, istighfar ya. Istighfar. Buka mata, istighfar. Istighfar. Astagfirullahalazim. 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 Yuk, istighfar aja. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim.
Dilurusin kakinya, dilurusin, lurusin. Permisi. Ini keikat. Telungkup dulu, telungkup. Berdiri. Ya. Ibu dimatiin itu HP-nya Ibu. Yuk. Astagfirullahaladzim. Yuk. Istighfar lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Buka mata Ibu. Matanya buka. Mbak Ayu buka mata ya. Ini cukup beringas ya Ustaz? Ya karena banyak kelompok jin yang ada dalam tubuhnya Mbak Ayu. Berkelompok-kelompok. Iya, ada yang liar, ada yang dari ayah dan ibunya berantem di dalam tubuhnya. Ada yang dari pengobatan, ada yang dari ilmunya sendiri, yang dari orang tua maksudnya. Ada yang bacaannya Mbak Ayu sendiri, jadi udah. Akhirnya bercampur, bergolak, berontak. Iya, berontaknya Berebut ya beda-beda. keluar atau gimana, atau menyerang atau gimana sih itu? Bagi mereka yang masih di dalam itu dia merasa nggak nyaman didoain, kemudian dia maunya nyerang. Seperti itu, maunya sebenarnya seperti itu. Jadi ya normal lah, jin gimana sih ya? Iya. Jin ya begitu-begitu itu yang dikerjain ya. Ini udah selesai? Insya Allah ini masih keluar. Tapi sudah enakan. Mbak Ayu, istighfar bisa? Ya Alhamdulillah.